Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan, dan kembali saya akan mereview hasil-hasil pertandingan yang dimain di Piala Dunia 2022 di Qatar. Kemarin berlangsung di dua grup, ya. Itu di grup G dan grup H. Dan seperti yang teman-teman tahu bahwa semua sudah terselesaikan sampai pada dini hari, di mana terakhir Brazil mengalahkan Serbia dengan 2-0 ya, di grup G yang sudah dimulai juga di awal ya pada jam sebelumnya, di mana Swiss menang 1-0 atas Kamerun dan dilanjutkan juga tadi malam dengan Uruguay bermain imbang melawan Korea Selatan, dan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan, ya, Selecao das Quinas, itu julukan bagi tim Portugal, menang 3-2 atas tim Black Stars Ghana. Saya akan berbicara dalam pertandingan dini hari, ya, di mana pasukan Tite, tim Samba Brasil, mendapatkan 3 poin penting mereka dalam pertandingan pertama yang berlangsung di grup G, dan korbannya adalah Serbia. Serbia sebenarnya bermain cukup rapi, oke ya, paling tidak menahan Brasil imbang 0-0 di babak pertama. Ya, mereka terus untuk coba menutup setiap pergerakan dari pemain-pemain Brasil, karena pasti Dragan Stojkovic sebagai pelatih Serbia tahu mereka kalau bermain jual beli serangan terbuka ini akan berbahaya. Lebih baik menunggu rapat dan counter attack yang menjadi andalan. Tetapi dalam mengalirkan bola juga mereka sangat bagus, yakin, dan itu terlihat sekali dalam ball position. Penguasaan bola Brasil tidak terlalu tinggi, ya. Itu ditekan oleh Serbia. Kalau lihat di sini Brasil itu hanya 59% dalam permainan. Memang mereka menguasai, mendominasi, tapi 59%. Dan Serbia 41%. Jadi cukup dalam memberikan perlawanan. Namun mereka sulit untuk menciptakan peluang-peluang untuk menghasilkan gol di gawang Alisson Becker. Karena pertahanan Brasil juga cukup kuat. Ya. Marquinhos, Thiago Silva, kemudian dibantu oleh Alexandro, Danilo, ini sangat baik. Ya. Kemudian dengan gelandang-gelandang ada Casemiro yang bermain di sana. Kemudian Paqueta dibantu juga, dan Neymar saya pikir yang lebih banyak ke tengah tapi juga cepat untuk membantu serangan dengan formasi taktik atau pola 4-2-3-1 yang dimainkan oleh Tite, menempatkan Richarlison sendiri di depan. Ini adalah formasi terbaik yang dipilih. Dia tidak menurunkan lebih awal Gabriel Jesus tapi memilih Richarlison. Sangat tepat, dibantu oleh Rafinha, ya, secara Vini Junior dan Neymar. Jadi memang kelihatan kedalaman skuad yang oke. Ya, bagaimana mereka bisa bermain dengan sangat baik, menciptakan banyak peluang. Mestinya Brasil ini bisa menang lebih dari 2. Ya, ternyata ada Alexandro bisa menembak kena tiang, Casemiro juga kena tiang, peluang dari Rafinha juga banyak, ada 2 peluang, Vini Junior juga terbuka peluang, Neymar juga terbuka peluang, dan mereka memang dalam penyelesaian ini yang dirasakan kurang ya bagi Tite. Walaupun saya pikir memang ada 2 gol. 2 gol ini yang membuat Brasil bisa lega, karena Serbia juga coba bertahan dengan cukup ketat, tapi kebuntuan untuk bisa mencetak gol itu akhirnya mereka dapatkan dengan bagaimana pergerakan Neymar, ya, sebelum gol ini terjadi untuk masuk, ya, penetrasi ke dalam, dan dalam posisi ini di sana ada Vini Junior yang cepat ketika ada ruang untuk melepaskan tembakan. Masih digagalkan oleh Vanya, ya, Milinkovic Savic yang berada di bawah mistar Serbia, dan di sana disambut oleh Richarlison. Gol ini yang menjadi titik balik penampilan dari Brasil untuk terus bisa meningkat ketika masuk di menit 63, dan kemudian juga terjadi di menit ke-73, 10 menit kemudian. Inilah gol berkelas dari seorang Richarlison dengan memutar balik. Nah, kemudian ada tembakan gunting
Ya, sambil terbang di udara menerima umpan dari Vini Junior dan dia menggetarkan gawang dari Serbia. Ini kalau boleh saya bilang ini gol yang indah sekali. Gol yang luar biasa yang terjadi di Piala Dunia di Qatar saat ini. Ketika semua tim sudah memainkan satu-satu pertandingan ya di setiap grup dan berhasil mengawali itu dengan gol spektakuler dari seorang Richarlison. Ya. Memang setelah dia mencetak gol mungkin 6 menit kemudian Tite mengambil keputusan menarik Richarlison. Mungkin ini dipakai oleh Richarlison untuk dipakai oleh Tite menarik Richarlison ini agar pemain itu tidak mengalami cedera setelah mencetak 2 gol. Dia memasukkan Gabriel Jesus. Ada 5 pergantian yang dilakukan Tite dan semua lihatlah pemain-pemain terbaik. Ini luar biasa karena kedalamannya oke. Fabinho itu belum bermain. Ya. Mereka masih punya pemain Newcastle yang sedang naik daun. Bruno Guimaraes juga tidak dimainkan. Untuk urusan kiper Alisson dan tidak tergantikan. Padahal di bangku cadangan itu masih ada Ederson Moraes, penjaga gawang Manchester City. Pelapis yang ketiga pemain itu adalah Weverton, pemain juga bagus di bawah Mister. Dan dari 5 pergantian setelah Gabriel Jesus masuk yang menggantikan Richarlison, Fred juga ikut dimainkan sebelumnya. Itu menggantikan Lucas Paqueta. Dan juga bagaimana Rodrigo menggantikan Vinicius Junior. Vinicius Junior juga tampil oke. Di babak pertama ada 2 peluang, kemudian dia bisa memberikan, dari dia lah bola-bola Richarlison bisa gol ya. Ketika tembakan dia tadi yang saya bilang kemudian mentah, disambar oleh Richarlison dan umpan dia yang sangat baik untuk diselesaikan dengan tembakan gunting tadi. Dan Vini bermain bagus tapi dia ditarik keluar. Ini disimpan upaya dari Tite menyimpan pemain-pemain ini untuk ditampilkan dalam pertandingan berikut karena mereka masih akan berhadapan dengan Swiss. Setelah Swiss ada Kamerun. Dan saya rasa kemenangan ini akan menghantar mereka untuk bisa menjadi juara grup di grup G. Ya. Swiss saya udah bilang menang 1-0. 3 poin bagi Swiss. Ya, berat memang melawan Kamerun. Tapi mereka mendapatkan itu cukup baik. Sehingga mereka sekarang berada dengan Brasil di posisi puncak klasemen hanya kalah selisih gol. Sama-sama dengan poin 3. Tapi pertandingan berikut ini sangat diharapkan ya bagi Swiss untuk memberikan juga perlawanan. Ya, Brasil juga tidak boleh terlalu percaya diri karena bukan tidak mungkin ada kejutan dari Swiss. Tapi kalau melihat cara bermain Brasil ini sempurna. Brasil, Inggris, ya, Spanyol, pemain Prancis. Ini 4 tim yang saya lihat sejauh ini tampil oke untuk mengawali pertandingan mereka. Dan dengan seperti ini saya rasa tidak berlebihan kalau saya katakan 4 tim ini bisa berpeluang mungkin mereka ke semifinal dan salah satu dan tanya mesti akan menjadi juara. Ya, entah Brasil, entah Inggris, entah Prancis ataupun Spanyol karena mereka tampil yang sangat oke ya. Kalau melihat Portugal kemarin juga masih biasa-biasa ya, walaupun dengan kedalaman skuad yang boleh saya bilang mewah, tetapi melawan Ghana juga mereka susah payah ya. Dan hanya menang dengan 3-2. Setelah unggul 3-1, Ronaldo memang membuat gol ketika namanya terus menjadi viral dan pemecatan dari MU, tapi dia mengawali gol itu dengan penalti yang sangat baik. Artinya ada hiburan juga bagi dia dan dia membuktikan bahwa dia masih bisa bersama dengan Portugal dan dia menjadi salah satu harapan memang ya bagi Santos untuk bisa membawa Portugal melaju lebih jauh lagi keluar dari grup dan kembali ke Brasil. Ya, kita bisa melihat. Kemudian Antony main, ya. Neymar ditarik keluar. Kemudian ada Rodrigo saya bilang tadi, Vini yang masuk, kemudian ada Gabriel Martinelli yang menggantikan Rafinha. Ya, 5 pergantian, semua pemain bagus-bagus. Martinelli dan Gabriel Jesus dari Arsenal. Arsenal sedang ada di puncak klasemen, ya, di Liga Premier Inggris. Rodrigo, ini pemain bagus, ya. Madrid, ya, sedang bersaing juga di atas. Fred ada di MU, ya, bersama dengan Antony. Dan saya sudah bilang tadi, belum lagi di bangku cadangan, itu masih banyak pemain-pemain. Dia semua siap dimainkan. Jadi memang tidak sulit bagi Tite untuk bisa memainkan siapapun dalam kondisi yang bugar di saat pertandingan dia akan memilih. Tapi kalau melihat dari apa yang ditampilkan di starting 11, menghadapi Serbia ini adalah starting 11 terbaik yang menurut saya yang dia dapatkan. Walaupun sebenarnya dia masih bisa dengan Swiss agak berubah, rotasi terjadi, melawan dengan Kamerun bisa terjadi rotasi karena kan semua pemain ini oke semua. Ya, punya skill individu yang sangat baik yang mereka bermain dan kita lihat 22 tembakan yang mereka lesakkan ke gawang
Serbia, 8 diantaranya on target. Dan hanya menghasilkan 2 gol. Sementara Serbia memang ada 5 tembakan. Serbia agak hati-hati memang melihat sini, tapi on target mereka tidak punya. Ini yang membuat mereka sulit memang untuk masuk, mendapatkan peluang terbaik, untuk mendapatkan on target. Ya, saya pikir Dragan Stojkovic sudah melihat, mengevaluasi penampilan timnya. Dia juga melakukan ada 5 pergantian untuk upaya mengubah permainan, tapi tidak terjadi. Di antaranya dengan memasukkan Dusan Vlahovic ketika dia menarik Filip Mladenovic. Tapi itu pun tidak mampu untuk membawa perubahan berarti bagi penampilan Serbia. Masih untung Serbia punya penjaga gawang Vanja, ya, Milinkovic Savic. Dia melakukan ada 6 penyelamatan krusial. Ya, kalau tidak ada dia juga, ini bahkan banyak bobol. Makanya kan ada 8 on target. Dan dia tampil bagus, save dia. Ya, bekerja sangat keras di bawah Mister menghadapi tekanan bertubi-tubi yang dilakukan anak-anak tim Samba ini. Dan pasti untuk pertandingan berikut mereka harus habis-habisan juga menghadapi Kamerun karena peluang itu masih ada. Ya, masih ada 2 pertandingan bagi Serbia. Mereka juga sudah melewati pertandingan yang berat melawan Brasil. Kalau mereka bisa menang melawan Kamerun, peluang masih terbuka dalam persaingan di grup ini. Termasuk mereka bagaimana berhitung melawan Swiss dalam pertandingan terakhir. Tapi kalau Swiss kalah lawan Brasil, peluang mereka juga cukup besar. Kita akan tunggu perkembangan selanjutnya di grup ini. Sambil melihat juga bagaimana Korea gagal bisa memenangkan pertandingan, mengikuti apa yang dilakukan tim Asia lainnya. Arab Saudi mengalahkan Argentina, Jepang mengalahkan Jerman. Dan mereka tidak mampu untuk meneruskan bagaimana tren dari tim-tim Asia, ya, terutama 2 tim tadi. Banyak yang mengharapkan bahwa Korsel ini bisa mengalahkan Uruguay, namun mereka tidak bisa mendapatkan itu. Namun mereka tidak kalah, masih peluang itu masih ada. Mereka masih akan ketemu dengan Ghana dalam pertandingan kedua. Ini juga seru. Mereka harus bisa menang untuk bisa melihat ada peluang, ada celah di sana untuk keluar bersama dengan Portugal. Karena pertandingan terakhir mereka akan ketemu dengan Portugal. Sampai di sini review saya dengan bagaimana penampilan luar biasa dari Richarlison bersama dengan tim Zamba Brasil. Dan pantaslah kalau Brasil ini diunggulkan sekarang untuk menjadi salah satu kandidat juara di Qatar 2022. Sebagaimana mereka lakukan pada 2002 di Asia juga ketika Jepang dan Korea menjadi tuan rumah dan Brasil menjadi juara. Tim pertama di luar Asia ini atau di dalam persaingan mereka dengan Eropa. Dari Amerika Latin mereka datang dan menjadi juara. Siapa tahu dalam pegelaran kedua di Asia kali ini di Timur Tengah dengan Qatar menjadi tuan rumah, Brasil lagi yang menjadi juara. Itu yang mereka bidik. Dan gelar ke-6 tentunya. Karena mereka sudah 5 kali juara, tentunya mereka juga ambisi untuk meraih trofi ke-6 sepanjang sejarah Piala Dunia sejak dimulai 1930. Oke, dengan Bung Ropan. Ciao.